Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Supriyatna, dan ketiga teman saya yaitu Nia Agustina, Siti Amalia, dan Siti Restu Septiani Putri. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai sistem informasi bank sentral dan bank umum. Langsung saja kita akan membahas apa itu bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik bank pemerintah maupun milik swasta nasional. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat dibutuhkan keberadaannya, karena Bank Indonesia mengatur, mengawasi, dan mengordinasikan semua bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan, serta mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 BAB 3 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mencakup pertama, itu kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara asing. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi bank sentral. Tugas dan fungsi bank sentral sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang yang pertama yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara yang termasuk tapi tidak terlepas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu memberikan kredit atau pembiayaan paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek terhadap bank yang bersangkutan.
Yang keempat itu melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu mengolah cadangan devisa. Dan yang terakhir menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang bersikap makro dan mikro. Tujuan yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral berwenang melaksanakan dan memberikan izin atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran, yaitu yang pertama menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan clearing serta penyelesaian akhir transaksi. Yang kedua mengeluarkan dan mengedarkan uang. Yang ketiga menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keempat menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang kelima mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan pergantian dengan nilai yang sama. Tujuan dan fungsi bank sentral yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Dalam mengatur dan mengawasi bank, bank sentral berwenang yaitu yang pertama menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua memberikan dan mencabut izin usaha bank. Yang ketiga memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Yang keempat memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang kelima memberikan izin kepala bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Yang keenam mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang kedelapan Yang ketujuh, melaksanakan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Yang kedelapan, memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan. Yang kesembilan itu mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. Yang kesepuluh mengambil tindakan suatu bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional. Dan yang terakhir yaitu tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. 2. Bank umum. Apa pengertian bank umum? Bank umum adalah bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan masyarakat, baik perseorangan maupun lembaga. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan. B. Kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan rekening atau akun. Jenis-jenis simpanan yang ada yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Yang B, simpanan tabungan atau saving deposit.
Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu ATM. Yang C. Simpanan deposito atau time deposit. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Besar kecilnya bunga kredit sangat memengaruhi keuntungan bank, karena keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan yaitu sebagai berikut. A. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. B. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan sebagai modal biasa. B. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. C. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. D. Kredit produktif, yaitu kredit yang berupa investasi modal perdagangan. Kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. E. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. F. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan memberikan kontribusi keuntungan yang banyak bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari spirit basis semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spirit atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, transfer atau kirim uang, yaitu jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Yang kedua, inkaso atau collection, yaitu penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan melalui inkaso bergantung pada jarak lokasi penagihan dan biasanya memerlukan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Besarnya biaya penagihan bergantung pada bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya. Yang ketiga, clearing, yaitu penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro yang berasal dari dalam kota. Yang keempat, seven deposit box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa. Pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang kelima, bank card, lebih populer dengan sebutan kartu kredit. Kartu ini dapat
dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM. Yang keenam, banknotes atau falas, yaitu jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli banknotes, bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Yang ketujuh, bank garansi, yaitu jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, nasabah memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Yang kedelapan, referensi bank, yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabah. Biasanya referensi diberikan karena nasabah mempunyai rekening di bank tersebut. Yang kesembilan, bank draft, yaitu wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Yang kesepuluh, letter of credit, yaitu surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor atau impor yang mereka lakukan. Yang ke-11, cek wisata atau traveler's check, yaitu cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan, seperti hotel dan supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. Yang ke-12, jual beli surat-surat berharga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1.6 dan titel 7 mengatur jenis surat berharga seperti wesel, cek, kwitansi, dan promes atas tunjuk dan lain-lain. Dalam perkembangannya, muncul jenis surat berharga seperti bilet giro, traveler's credit card, dan sebagainya. Yang nomor 13, menerima setoran-setoran seperti listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain. Yang ke-14, melayani pembayaran seperti gaji, pensiunan, honorium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah, dan lain-lain. Di samping tugas-tugas tersebut, tugas bank umum yang lain yaitu 1. Menerbitkan surat pengakuan utang. Yang kedua, membeli, menjual, dan menjamin atas risiko. Yang ketiga, mencairkan agunan bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang keempat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah. B. Arsitektur sistem informasi perbankan. Arsitektur sistem informasi atau arsitektur teknologi informasi atau infrastruktur teknologi informasi merupakan suatu rencana atau pemetaan kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Tujuan arsitektur sistem informasi yaitu sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru, blueprint untuk arahan pada masa mendatang, dan sebagai bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Dengan demikian, arsitektur informasi di suatu departemen mencakup area fungsional atau keuangan, akuntansi, dan sebagainya, juga sistem-sistem yang mendukungnya seperti TPS dan MIS. Arsitektur perbankan adalah kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Visinya adalah mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 6 pilar arsitektur perbankan, yaitu 1. Menciptakan struktur perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Ketiga,
menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. 4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan. 5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. 6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Penyempurnaan program-program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia tidak terlepas pula dari perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional ataupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program arsitektur perbankan Indonesia mencakup strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan, sehingga arsitektur perbankan Indonesia diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM. Program kegiatan arsitektur perbankan yaitu 1. Peningkatan kualitas pengaturan perbankan. 2. Peningkatan fungsi pengawasan. 3. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. 4. Perkembangan infrastruktur perbankan. 5. Peningkatan perlindungan nasabah. Tantangan ke depan untuk arsitektur perbankan yaitu 1. Kapasitas pertumbuhan perbankan yang masih rendah. 2. Struktur perbankan yang belum optimal. 3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai masih kurang. 4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. 5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah. 6. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. 7. Perkembangan teknologi informasi. C. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi keuangan sering disebut Sistem General Ledger atau SGL adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Dengan demikian, sistem informasi perbankan merupakan sistem yang terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan. Tujuannya antara lain 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. 2. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. 3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Keempat, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. 1. Subsistem sistem informasi perbankan. Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi perbankan terdiri atas 3 subsistem sebagai berikut. A. Sistem informasi manajemen pengawasan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui sistem informasi ini, pengawasan bank mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank. B. Sistem informasi bank dalam investigasi meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindakan pidana dalam bidang perbankan. Melalui sistem informasi ini, pengawasan bank dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh suatu bank,
Sejak laporan penyimpangan diterima jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi yang dimaksud. Yang C. Data pokok bank. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemimpinan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. 2. Sistem informasi debitur perbankan. Adapun sistem informasi debitur menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia. A. Bagi pemberi kredit, tujuan sistem informasi debitur bagi pemberi kredit yaitu 1. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. 2. Mengurangi ketergantungan pemberian kredit kepada anggunan konvensional. B. Bagi penerima kredit, tujuan sistem informasi debitur bagi penerima kredit yaitu yang pertama, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, memberi akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan anggunan. D. Model aplikasi sistem informasi perbankan. Beberapa model penggunaan software yang diberlakukan dalam sistem informasi perbankan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia atau SIM SPBI. SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan penerapan SIM SPBI yaitu A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. B. Menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. C. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. D. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. E. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Sistem SIM SPBI terdiri atas 3 subsistem sebagai berikut. A. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS, yaitu sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum melalui SIMWAS. Pengawasan bank mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, atau termasuk tingkat kesehatan bank dan profil risiko, secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul Fit and Proper Test atau FPT. B. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI, yaitu sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, pengawas bank dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bank sejak laporan penyimpangan diterima. Jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai hasil akhir investigasi. C. Data mart data pokok bank, yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. 2. Sistem Informasi Debitur atau SID. Sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan membantu pihak pemberi dan penerima kredit.
Tujuan SID bagi pemberi kredit antara lain: A. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. B. Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada anggunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap anggunan. Tujuan SID dapat penerimaan kredit antara lain A. Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. B. Memberi akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan anggunan. 3. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan bank. Melalui SIMWAS, pengawasan bank mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank atau termasuk tingkat kesehatan, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS antara lain modul perizinan pendirian, data pokok, tingkat kesehatan, status, cabut izin usaha, dan likuidasi bank.